Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riyad dengan NIM 19.24314. Saya di sini bersama dengan teman saya bernama Alvina Indah Melani dengan NIM 19.24334. Baik, kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi mengenai permasalahan P3K guru yang sebelumnya saya akan menyampaikan gambaran kecil dari bahan materi yang telah diberikan. Baik, berdasarkan data yang ada, yakni per 27 Mei 2022, yang dibagikan oleh BKN, tercatat terdapat sebanyak ratusan P3K guru yang telah dinyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2, kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada tahap 1, jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 173.723 orang, yang kemudian jumlah yang mengundurkan diri sebanyak 104 orang. Kemudian pada tahap 2, jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 120.137 orang, yang dimana dari jumlah tersebut sebanyak 280 orang diantaranya telah mengundurkan diri. Berdasarkan data BKN, angka tersebut merupakan jumlah angka tertinggi dari seluruh daftar peserta CASN 2021 yang telah dinyatakan lulus, kemudian mengundurkan diri. Adapun jumlah peserta non-guru yang mengundurkan diri sebanyak 58 peserta. Berdasarkan data tersebut, total CASN P3K yang mengundurkan diri sebanyak 442 orang, yang dimana dari jumlah tersebut terdiri dari P3K guru tahap 2 berjumlah 104 peserta dan 280 peserta, serta ditambah dengan jumlah P3K non-guru yakni sebanyak 58 peserta. Baik, adapun judul daripada diskusi kami adalah problematika P3K. Yang diantaranya terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengenai ada apa dengan mode perekrutan dengan P3K ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ada apa dengan mode perekrutan dengan P3K ini. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, P3K adalah diangkatnya dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan, yang pada intinya P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan pegawai yang di outsourcing, yaitu oleh instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat. Maksudnya pegawai yang di outsourcing adalah karyawan yang bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna, melainkan tenaga kerja dari pihak lain. Jadi outsourcing itu adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam sebuah perusahaan. Dalam pengaturan besaran gaji P3K, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketetapan gaji P3K juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Disebutkan dalam regulasi tersebut, gaji P3K sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya dengan skema masa kerja golongan atau MKG. Ini berbeda dengan sistem gaji honorer pada umumnya. Beberapa daftar gaji P3K per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD yang dari golongan pertama itu sekitar Rp1.794.900 sampai Rp2.686.200. Golongan kedua berkisar sekitar Rp1.960.200 sampai dengan Rp2.843.900. Golongan 3 Rp2.043.200 sampai dengan Rp2.964.200 sampai selanjutnya yang paling tinggi yaitu golongan ke-17 yaitu sekitar Rp4.132.200
sampai dengan Rp6.786.500, yang dimana walaupun dari gaji ini juga dari perbedaan gaji ini P3K juga tetap mendapatkan hak-hak cuti, tapi kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti yang bagi P3K yaitu yang didapat oleh P3K itu cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Slide selanjutnya. Apa urgensinya ditetapkan P3K ini untuk perekrutan guru di Indonesia? Urgensinya P3K ini ke guru honorer, jadi dapat guru yang pekerja yang P3K ini fasilitasnya sama dengan PNS, mendapatkan fasilitas yang sama derajatnya dengan PNS, namun untuk gaji akhir dan gaji lain-lainnya dan keuangan yang lainnya itu berbeda dengan jumlah gaji yang seharusnya didapatkan oleh PNS. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga mengenai bagaimana perbedaan yang signifikan dengan model perekrutan guru Indonesia sebelum adanya P3K. Sebelumnya berbicara mengenai perbedaan perekrutan guru sebelum adanya P3K adalah pada awalnya sistem perekrutan guru yang dilakukan itu belum dan bahkan tidak berorientasi terhadap kualitas. Mengapa? Karena di mana pada saat proses perekrutan tersebut terjadi, masih banyak tumpang tindih kewenangan, terdapat pengaruh dari berbagai pihak tertentu, dan lain sebagainya. Pada awalnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa perekrutan guru berorientasi pada pola penerimaan CPNS, yang dimana keadaan tersebut sebenarnya belum tentu cocok dengan natur daripada pekerjaan pendidik itu sendiri. Karena pada realita di lapangannya, penerimaan CPNS tersebut masihlah memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah selalu saja berfokus atau lebih memfokuskan terhadap lulusan-lulusan baru dengan adanya batasan usia tertentu. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa tidak memberikan kesempatan bagi mereka atau orang-orang yang berada di tengah karir namun telah melewati batas usia. Hal tersebut juga berdampak kepada mereka atau orang-orang yang telah berada di tengah karir, mereka yang berpengalaman tidak bisa mengikuti seleksi CPNS dikarenakan karena itu tadi, karena berada di tengah karir namun telah melewati batas usia. Di Indonesia sendiri, mengenai kebutuhan guru sudah pasti selalu bertambah pada setiap tahunnya, mengingat juga terdapat guru-guru yang pensiun, kemudian digantikan dengan guru-guru yang baru. Namun berdasarkan hal tersebut, tidak semua pemerintah daerah mengadakan adanya CPNS mengenai keguruan. Maka dari itu, dengan adanya hal tersebut, maka akhirnya sekolah-sekolah akan merekrut guru honorer agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan mengenai pentingnya kedudukan guru bagi kemajuan pendidikan nasional. Namun pada realitanya kurangnya media untuk merekrut daripada guru itu sendiri. Selain daripada itu, pada pasal 7 ayat 1 huruf G mengatakan bahwa profesi guru dan dosen memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Dan pada huruf H yang menyatakan bahwa profesi guru dan dosen memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan Namun sekarang dengan adanya P3K bagi guru ternyata belum juga mendapat melegakan bagi guru-guru itu sendiri. Kebutuhan guru di Indonesia semakin meningkat, namun adanya P3K ternyata bukanlah solusi untuk mewujudkan itu semua. Dihapuskannya CPNS bagi guru merupakan salah satu bentuk ketidakadilan bagi guru itu sendiri. Mengapa? Karena
jika profesi lain masih diberikan adanya kesempatan untuk menjadi PNS, namun berbeda halnya dengan guru yang di mana jika kinerjanya tidak mencapai target, maka akan langsung diberhentikan. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan PNS biasa yang jika mereka kinerjanya tersebut tidak mencapai target, mereka hanya diberikan sanksi biasa saja. Padahal guru sangat berperan penting dalam kelanjutan pendidikan di Indonesia serta melahirkan pemuda-pemudi yang berkualitas, namun guru itu sendiri tidak diberikan ruang dan bahkan seperti dianaktirikan. Selanjutnya, sebenarnya P3K dan PNS sendiri merupakan dua hal yang berbeda, yang dimana perbedaan tersebut antara lain terletaknya pada status kepegawaian, gaji, dan tunjangan, hak cuti, hak pensiun. Perbedaan yang pertama yakni status kepegawaian. Perbedaan yang pertama yakni mengenai status kepegawaian, yang dimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang dimana P3K diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan PNS merupakan pegawai pemerintahan non-kontrak yang dimana diangkat dari seleksi CPNS dan diangkat sebagai pegawai tetap ASN. Dapat dilihat di sini bahwa bedanya adalah P3K itu diangkat dan dipekerjakan dalam perjanjian kontrak dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan kalau PNS itu begitu pas diangkat, dia langsung menjadi pegawai tetap. Kedua, mengenai perbedaan gaji dan tunjangan, yang dimana P3K dapat menerima tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang telah diatur berdasarkan standar biaya masukan yang telah dirilis daripada Kementerian Keuangan. Ketiga, sedangkan perbandingannya dengan PNS adalah gaji PNS besaran pokoknya berjenjang di mana sesuai dengan golongan dan lama masa kerja. Ketiga, mengenai hak cuti yang di mana P3K pada dasarnya memiliki hak cuti yang sama dengan PNS, namun dengan pengecualian yakni cuti di luar tanggungan. Keempat, perbedaan mengenai hak pensiun yang di mana terletak pada tunjangan yang sebenarnya masih dalam pembahasan. Selanjutnya yang keempat itu mengenai bagaimana kelemahan praktek ini dalam perspektif perlindungan hukum bagi guru. Sebenarnya kelemahan daripada praktek P3K ini yang utama terkait yakni guru honorer, yakni pandangan mengenai kedudukan guru honorer menjadi lemah ketika menjadi P3K. Mengapa? Karena dengan adanya P3K tersebut seakan-akan memandang rendah guru honorer, di mana jika saya ulangi, maaf, kelemahan praktik P3K antara lain yang utama adalah guru honorer. Yang utama adalah pandangan mengenai kedudukan guru honorer tersebut menjadi lemah ketika menjadi P3K, karena itu tadi P3K itu kan setelah diangkat dia tuh dipekerjakan dengan batas waktu tertentu. Nah, begitu kinerjanya tidak sesuai, maka langsung diberhentikan. Tidak menunggu lagi tuh kayak nunggu pensiun atau nunggu apa, pokoknya langsung ketika dia tidak sesuai dengan kinerjanya, maka akan langsung diberhentikan. Namun berbanding terbalik lagi dengan PNS biasa, yakni di mana mereka yang tidak mencapai target itu hanya diberikan sebagai sanksi biasa. Mungkin itu saja hasil diskusi kami pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya Ibu karena kami tidak bisa on cam dikarenakan keterbatasan jaringan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.